Selamat pagi semuanya. Silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dan memimpin doa. Baik, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian tahu yogurt gak? Atau bahkan kalian pernah mencicipi yogurt gak? Nah, yogurt itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Yogurt itu sebenarnya terbuat dari susu yang mengental melalui proses fermentasi dan dibantu oleh bakteri. Nah, bakteri apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin pada proses pembuatan yogurt ini? Nah, disinilah peran bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Oke, itu sebagai pengantar. Sekarang gini, sebenarnya fungsinya si bakteri ini itu untuk apa sih gitu? Kenapa kita perlu mempelajarinya? Ada yang tahu? Ya, karena bakteri itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah bisa kita lepaskan. Contohnya apa, Bu? Ada tentu tadi pembuatan yogurt atau enggak pembuatan tempe, keju, kecap dan sebagainya. Itu membutuhkan bakteri dalam proses pembuatannya gitu. Lalu di usus besar kita terjadi pembusukan kan sebelum feses itu dikeluarkan. Nah, siapa sebenarnya ini yang melakukan pembusukan? Ada bakteri yang melakukannya, bakteri yang dikenal dengan bakteri E. coli kan. Oke. Terus, Ibu mau membacakan sebenarnya tujuan dari proses pembelajaran kali ini tuh apa? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan struktur-struktur atau bagian-bagian mana aja sih bakteri-bakteri. Lalu yang ketiga, menjelaskan cara hidup bakteri dengan tepat. Yang keempat, mengetahui peranan dari bakteri itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai ke pelajaran kita kali ini mengenai Archaebacteria dan bakteri. Nah, ada yang tahu Archaebacteria itu sebenarnya itu apa? Nah, ya benar sekali. Archaebacteria itu merupakan bakteri purba. Sedangkan bakteri, ya bakteri sesungguhnya yang sekarang kita kenal. Jadi, dulu tuh orang menggolongkan Archaebacteria itu masuk ke dalam bakteri. Ternyata ada perbedaan di antara Archaebacteria dan bakteri. Tapi sebelumnya, Ibu mau menjelasin bahwa ada yang namanya 3 domain. Yang pertama, domain Archaebacteria. Yang kedua, domain bakteri. Dan yang ketiga adalah domain eukariotik. Lalu apa sih sebenarnya yang membedakan antara ketiga domain tersebut? Kita lihat, kita sedih. Nih, yang pertama dari segi tipe selnya. Untuk bakteri tipe sel prokariotik, archaea tipe selnya prokariotik juga, dan eukariot jelas tipe selnya eukariotik. Dari segi materi genetiknya, prokariot materi genetiknya kromosom sirkular atau sering bisa kita sebut dengan plasmid. Jadi bentuk materi DNA-nya, materi genetiknya tuh berbentuk plasmid atau lingkar. Sedangkan begitu juga dengan Archaebacteria, kromosom sirkular, plasmid juga lingkar. Sedangkan di eukariotik itu bentuk materi genetiknya tuh kromosom linear seperti yang kita kenal sekarang, kromosomnya linear, tidak sirkular, tidak bulat. Loh, kok sama antara bakteri dan Archaebacteria? Nah, ini yang membedakan antara keduanya dari dinding selnya. Sama. Yang di atas merupakan dinding sel dari bakteri, sedangkan yang di bawah merupakan dinding sel dari Archaebacteria. Kita lihat dulu dari dinding sel yang bakteri. Ini dia.
Oke, di bakteri itu ada yang namanya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, yang membedakan apa? Strukturnya. Oke, kita lihat dari struktur bakteri gram positif terlebih dahulu. Yang pertama, dari strukturnya itu yang paling bawah itu ada yang namanya membran sitoplasma. Naik ke atas itu ada yang namanya peptidoglikan. Yang bakteri gram negatif, struktur paling bawah itu ada yang namanya membran sitoplasma sama. Naik lagi ke atas itu ada peptidoglikan. Disinilah yang membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif tadi kan peptidoglikannya tebal, sedangkan yang di gram negatif peptidoglikannya itu tipis. Naik lagi ke atas itu ada strukturnya namanya membran luar. Ini juga yang membedain antara gram positif dan gram negatif. Di gram positif tidak ada membran luarnya, sedangkan di gram negatif ada membran luarnya. Lalu untuk yang dinding sel Archaebacteria seperti ini, dia terdiri dari 3 strukturnya. Yang pertama itu yang paling atas atau S layer atau lapisan S. Yang kedua ada pseudomurine. Yang paling bawah itu adalah membran sel yang atau sering disebut dengan fosfolipid bilayer karena terdiri dari fosfat yang bulat-bulat dan lipid yang garis-garis di bawahnya. Oke, langsung kita masuk ke materi intinya, yaitu mengenai Archaebacteria atau bakteria purba. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada metanogen, yang kedua ada halofil ekstrim, yang ketiga adalah termofil ekstrim. Nah, yang pertama itu ada metanogen. Oke, metanogen itu merupakan cara metabolisme kelompok bakteri ini dengan mereduksi CO2 menjadi gas metana atau CH4. Nah, bakteri ini tuh bersifat anaerob obligat, artinya bakteri ini tidak bisa hidup jika ada oksigen. Dan biasanya fungsi dari bakteri kelompok metanogen ini dia sebagai bakteri pengurai. Contoh bakterinya apa? Contoh bakterinya ini Methanoscarsina. Oke, masuk yang kedua yaitu halofil ekstrim. Ciri-ciri dari kelompok Archaea ini adalah hidup pada habitat yang tingkat salinitasnya atau tingkat garamnya tinggi, kadar garamnya tinggi. Contohnya apa? Rhodopsin. Habitatnya di mana? Habitatnya di air laut berkadar garam tinggi. Dan jika bakteri ini jumlahnya banyak atau jumlahnya melimpah di suatu perairan, maka perairan ini akan bersifat warnanya menjadi merah keunguan. Lalu yang ini merupakan adalah termofil ekstrim. Nah, kelompok bakteri kelompok Archaea ini dapat hidup pada lingkungan bersuhu tinggi yang ekstrim atau sangat panas ya. Contohnya seperti Sulfolobus. Nah, habitatnya itu berada di perairan bersuhu tinggi kisaran 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, atau juga dapat hidup pada suhu 105 derajat Celcius. Oke, yang kedua ini ada yang namanya Eubacteria. Iya, baik. Eubacteria itu merupakan bakteri yang biasa kita jumpai, dan bakteri ini merupakan organisme prokaryotik yang uniseluler yang berukuran sangat kecil. Bakteri ini terdapat di banyak tempat, mulai dari pegunungan, lautan, gurun, dan bahkan sampai di pencernaan manusia pun ada. Oke, kita lihat di ciri-ciri bakteri berikut ini. Oke, ukurannya mulai dari ukurannya, panjangnya tuh 1 mikrometer sampai 10 mikrometer, lebarnya tuh 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer. Dan bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk apa? Ada yang tahu kapsul? Ya, sebagai pertahanan diri. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, itu mengenai struktur dari bakteri. Kita bisa lihat bakterinya, strukturnya seperti ini. Sebenarnya strukturnya itu lebih kompleks, ada banyak lagi, tetapi hanya secara gambaran umumnya saja
seperti ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai ada yang namanya struktur nukleoid. Apa? Siapa yang tahu nukleoid itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya dia sebagai pembawa informasi genetik. Lalu ada yang namanya dinding sel. Dinding sel tuh udah tahu kan, sebagai pelindung tubuh. Lalu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel. Lalu ada yang namanya flagel. Flagel itu sebagai alat gerak bakteri tersebut. Ada yang villi. Nah, villi itu atau biasa sering kita sebut dengan rambut halus. Yaitu fungsinya apa? Jadi villi itu fungsinya, ini kan bakteri, dia ada villi rambut halusnya di sekujur tubuhnya. Fungsinya untuk melekatkan diri si bakteri tersebut pada suatu substrat. Atau villi itu juga bisa membantu proses pertukaran gen atau transfer gen yang nanti akan dibahas atau sering bisa disebut dengan konjugasi tadi. Oke, terus yang berikutnya struktur bakteri, ada yang namanya kapsul. Nah, kapsul ini sebagai pelindung sel atau juga bisa sebagai cadangan makanan. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya membran sel. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya membran sel itu apa sih? Dia membran sel ini tersusun atas protein dan lemak. Terus dia juga bisa sebagai mengatur transport zat dari luar ke dalam. Dan biasanya membran sel ini sifatnya semi permeable. Oke, kita langsung lanjut ke bentuk-bentuk bakteri. Secara garis besar, bentuk bakteri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu bulat atau kokus. Yang kedua itu ada batang atau bacillus. Lalu yang ketiga ada spiral atau spirillum. Bisa dilihat ya kenapa bentuknya monokokus itu 1, kalau itu 2, sakrina itu berbentuknya seperti rubik ya, kubus. Lalu batang juga kenapa namanya diplobacillus, karena batangnya 2 dan sebagainya, bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, lalu ini berdasarkan jumlah dan posisi flagellum saat yang terdapat pada bakteri. Yang pertama itu ada yang namanya monotrik. Nah, monotrik itu apa? Monotrik itu merupakan bakteri yang memiliki sebuah flagel yang dimana yang hanya terdapat di salah satu ujungnya dan mempunyai 1 flagel. Contohnya seperti ini. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya lopotrik. Itu merupakan bakteri di mana salah satu ujungnya memiliki lebih dari 1 buah flagel. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya amfitrik, yaitu di kedua ujung sel bakteri tersebut memiliki flagel yang lebih. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya peritrik, di mana seluruh permukaannya itu terdapat flagel. Gambarnya seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke perkembangbiakan atau cara hidup bakteri tersebut. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana cara berkembangbiaknya bakteri tersebut? Sebuah bakteri lah. Ya, sebenarnya ada 2. Yang pertama itu secara aseksual, yang kedua secara seksual. Oke, kita langsung membahas. Yang pertama itu ada yang namanya pembelahan biner, atau ini sering disebut dengan pembelahan aseksual, pembelahan biner. Nah, pembelahan biner itu apa? Pembelahan yang menghasilkan keturunannya atau dia bereproduksi sama persis dengan sel induknya gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Lalu kalau yang untuk aseksual, dia ada yang namanya konjugasi tadi. Kenapa dibilang konjugasi? Karena dia menggunakan pili atau rambut-rambut halusnya tadi sebagai penghubung transfer gen dari 1 sel bakteri ke bakteri lainnya. Nah, seperti ini contohnya.
jelas kan, bisa dilihat gambar yang sebelah kiri itu merupakan bakteri yang ingin mentransfer gennya ke bakteri yang sebelah kanannya tadi. Lalu untuk pembelahan atau untuk perkembangbiakan secara seksual yang kedua, yaitu ada yang namanya secara transformasi. Nah, sebenarnya transformasi itu seperti apa sih? Dia itu akan, pokoknya pada akhirnya itu dia akan membentuk DNA rekombinan gitu. Sebenarnya bakteri yang mengalami proses perkembangbiakan secara transformatif ini, bakteri tersebut mampu mengambil materi genetik yang tercecer di lingkungannya, lalu materi genetik yang tercecer di lingkungannya tersebut dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga menjadi plasmid atau yang bentuk sirkular tadi. Karena yang seperti kita tahu, plasmid itu kan sebenarnya materi genetik juga. Kalau yang nukleoid tadi materi genetik secara besarnya, secara umumnya. Kalau yang plasmid ini materi genetik tapi dia lebih kecil gitu, dan biasanya bentuknya itu bulat atau sirkular gitu. Lalu perkembangbiakan bakteri secara seksual yang kedua yaitu transformasi. Maksudnya transformasi itu seperti apa? Gini, sifat bakteri tersebut dia mampu mengambil gen-gen yang tercecer di daerahnya, di sekitarnya. Jadi gen itu akan diambil oleh si bakteri tersebut yang akhirnya berbentuk sebagai plasmid. Nah, kalau yang tadi kan di strukturnya itu yang udah kita bahas itu nukleoid itu materi genetik pentingnya, materi genetik yang besarnya gitu. Kalau plasmid itu materi genetik juga, cuman ukurannya lebih kecil gitu daripada yang nukleoid tadi. Jadi kok bisa? Karena ada percobaan di mana ketika misalkan ibu ibaratin ada bakteri A dan bakteri B. Ini misalnya ya, bakteri A ini bakteri yang tahan terhadap panas, dan bakteri B ini bakteri yang tidak tahan terhadap panas. Bakteri A ini yang tahan terhadap panas ini dia tidak beracun misalkan. Terus kalau yang B ini bakteri yang tahan panas ini dia sifatnya beracun. Jadi ketika ada air dipanaskan, awalnya ada bakteri yang A tadi yang tahan panas, dia ketika dipanasin tetap tahan, dan dia tidak akan lisis, dia tidak akan pecah gitu kan. Dan ketika bakteri tersebut diambil, kita ambil contoh misalkan tikus gitu misalkan, untuk percobaan selnya bakteri tersebut disuntikan ke tikus tersebut akan tetap hidup gitu. Lalu ketika air tadi dipanasin, terus ada bakteri A yang tahan terhadap panas dan tidak beracun, terus ada bakteri B yang tidak tahan terhadap panas dan sifatnya beracun. Ketika dia dipanasin nih, bakteri si B ini tadi dia akan akan lisis, akan pecah. Jadi dia pecah nih, bakteri yang kanan nih, yang B ini. Akhirnya dia akan materi genetiknya akan tercecer. Nah, materi genetik yang tercecer dari si bakteri yang beracun tadi akan diambil oleh bakteri ini, yang ini tadi yang tidak beracun tadi, yang tahan panas tadi. Jadi bakteri itu diambil, diserap masuk ke dalam bakteri yang ini. Terus bakteri yang A tadi ini disuntikkan kembali ke tikus misalkan. Hasilnya apa? Apa yang terjadi? Tikus tersebut akan mati. Karena apa? Karena bakteri yang A tadi dia sudah bisa mengambil materi-materi genetik yang sudah tercecer di lingkungannya dari yang
bakteri si B tadi yang udah lisis tadi gitu. Jadi itulah contoh percobaan bakteri itu ternyata sifatnya bisa mengambil materi genetik yang berada di lingkungannya. Tuh. Lalu yang ketiga itu ada namanya transduksi. Transduksi sebelumnya sudah belajar mengenai reproduksi dari virus. Nah, di dalam proses transduksi ini, pembelahannya ini, perkembangbiakannya ini, dia membutuhkan bantuan virus. Nah, dengan bantuan virus ini dia akan bisa mentransfer materi genetik. Nah, contohnya gimana sih maksudnya? Oke, contohnya seperti ini. Misalnya ada suatu bakteri A yang ditempeli oleh virus nih, ada virus masuk. Secara tidak langsung materi genetik yang ada di bakteri si A tadi dia akan terbawa akan masuk gitu gen-gennya itu ke virus tadi. Ketika virusnya lepas, bakteri A ini pecah atau lisis, otomatis virus itu langsung berkeliaran kan, lalu dia menempel lagi di virus yang satunya lagi, di virus B. Nah, ketika dia udah nempel di virus B, di bakteri si B tadi, bakteri B, virus ini akan mengeluarkan materi genetik yang dia bawa tadi dari apa? Dari bakteri yang sebelumnya tadi, bakteri si A tadi. Nah, itu. Lalu virusnya pergi kan. Syaratnya apa? Bisa terjadi ini. Syaratnya ketika si bakteri si B ini yang terakhir tadi tidak lisis dan tidak pecah. Jadi kalau dia pecah, ya udah nggak jadi transfer gen. Tapi kalau bakteri si B tadi ini yang barusan ditumpangi virus yang membawa materi genetik dari si yang A tadi yang udah lisis, dia akan terjadi pertukaran gen tadi gitu. Yang terakhir ini tentang peranan. Kalau misalnya kita ngebahas tentang peranan nih, pasti ada yang namanya dari segi positif dan dari segi negatif gitu. Bakteri dari segi positifnya itu seperti apa? Yang pertama, bisa membantu manusia di kehidupan sehari-hari, misalnya dari pembuatan makanan tadi, yogurt, keju, kecap, dan nata de coco dan yang lain sebagainya. Itu. Lalu apalagi? Untuk apa? Rekayasa genetika atau bioteknologi. Dalam perkembangan bioteknologi ini sangat-sangat membutuhkan yang namanya mikroorganisme bakteri tersebut. Lalu apa? Dapat menyuburkan tanah, terus dapat juga tadi menghasilkan antibiotik dan lain sebagainya. Itu yang peranan positifnya ya. Kalau peranan negatifnya apa? Tentunya dia bersifat apa? Patogen. Artinya dia bersifat sebagai penyakit atau bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu. Dari penjelasan penjelasan singkat ibu tadi tentang materi Archaebacteria dan bakteria, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah kalian membentuk kelompok dengan teman kalian 4 atau 5 orang. Satu kelompoknya 4 atau 5 orang, silahkan kalian mulai membentuk kelompok. Setelah kalian udah semua bergabung pada kelompoknya, kali ini, pagi ini, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian isi dan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Oke. Jika sudah, LKPD yang sudah kalian terima di setiap kelompok, kalian lihat ini merupakan lembar kerja atau LKS yang mesti kalian kerjakan dalam satu kelompok kalian. Yang pertama, kalian baca dulu dari petunjuk belajar, lalu ada kompetensi dasar,
ada tujuannya, dan ini ada info mendukung. Itu merupakan materi singkat yang dapat membantu kalian mengisi LKPD ini. Nah, ini materi ya. Lalu lanjut pada soal. Oke, yang pertama. Ini soal yang pertama. Sebutkan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Setelah kalian mendengar penjelasan tadi, lalu kalian diskusikan dengan teman kalian dengan dibantu dengan beberapa informasi pendukung yang ada di LKPD ini dan sumber-sumber atau literasi buku paket kalian bisa lainnya. Ini apa? Archaebacteria itu apa? Terus Eubacteria itu apa? Oke, lanjut nomor 2. Ini isilah pertanyaan berikut ini. Ini ada ukuran bakteri. Ukuran bakteri tadi ukurannya berapa? Terus ada gambarkanlah bentuk-bentuk bakteri di bawah ini. Yang pertama itu ada kokus, ada basil, ada spirilla. Kalian gambar. Nih, ada monococcus, terus ada diplococcus, streptococcus, saccharina, streptococcus, terus ada basil, lipobacil, streptobacil. Kalian gambar sesuai keterangan yang di bawah pada kotaknya. Begitu juga kan yang spiral. Di nomor 3 ini ada struktur bakteri, fungsi dan tugas kalian dalam kelompok adalah di sini sudah ada tersedia angka 1 sampai 9. Jadi tugas kalian adalah kalian tulis di angka 1, sesuai angka 1 ini strukturnya apa, fungsinya apa. Nomor 2, strukturnya apa, fungsinya apa. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 9. Oke, lanjut. Nomor 4 ini. Lanjut ke nomor 4. Oke, ini ada aseksual. Tadi pembelahan biner. Itu apa? Kalian bisa lihat berdasarkan gambar ini dan dibantu dengan buku paket kalian atau literasi lainnya yang dapat mendukung kalian untuk menjawab soal ini. Lalu ada seksual, ada transformasi, lalu ada transduksi, dan ada konjugasi. Oke, selamat bekerja dalam satu kelompok kalian, diskusi dengan teman sekelompok kalian. Bagaimana kelompok ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Di sini kalian mendiskusikan kan dengan teman kalian. Kalian bisa lihat soalnya, terus kalau ada materi yang kurang paham atau bacaan yang kurang dari informasi mendukung yang ada di LKPD, kalian bisa lihat di buku paket ataupun di buku lainnya. Selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya. Jika sudah? Oke, kalau sudah, Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Tiap kelompok ya, satu orang satu. Oke, kelompok pertama silahkan. Ada yang ingin menanggapi jawaban diskusi dari temennya? Ya. Kelompok 2 silahkan. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Kelompok 3 silahkan. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3? Oke, jawabannya sudah benar semua ya. Berarti udah paham semua lah ya kan? Oke, sudah semua ya. Kelompok 1, 2, 3 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan ke kalian nih. Pertanyaan pertama. Yang tahu langsung ajungkan tangan ya, langsung angkat tangan ya. Oke, Ibu mau ngetes kalian paham atau tidak materi yang sudah kalian jawab tadi. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria.
Ya, benar, kamu benar. Selamat. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Penggolongan Eubacteria itu ada bakteri apa saja? Ada 3 tadi. Ya, benar. Lalu, pertanyaan nomor 3. Sebutkan bentuk-bentuk dari bakteri. Ya, benar. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan cara bakteri berkembang biak. Dan jelaskan ya. Ya, benar. Pak, yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar tadi ya. Untuk teman-teman lainnya, buat kalian lainnya yang belum bisa mendapatkan, semoga kalian semakin termotivasi nih, karena teman kalian aja bisa, kalian juga harus bisa dong. Oke, di akhir pelajaran ini ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan tentang materi hari ini. Oke, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang bakteri. Iya, sebenarnya ibu mau menyampaikan pesan bahwa bakteri yang ada di sekitar kita ini memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan makhluk yang besar, juga makhluk yang kecil atau mikroskopik. Contohnya apa? Contohnya bakteri tadi. Dan sebenarnya setiap makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu memiliki fungsinya masing-masing. Walaupun hanya sekecil bakteri tadi, fungsinya apa? Luar biasa kan untuk manusia. Dan dengan kita belajar bakteri tadi, kita menyadari bahwa betapa besarnya kemurahan atau kebaikan Tuhan atas makhluk-makhluk ciptaannya. Oke, sekian proses pembelajaran kita kali ini, dan ibu harap kalian di rumah bisa membaca buku, membaca lebih lagi materi yang berkaitan dengan bakteri ini, supaya bisa menambah ilmu kalian. Karena belajar kan tidak harus dari kelas, tapi kalian juga bisa belajar menggali ilmu lagi lewat buku-buku ataupun literasi yang mendukung. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.